bekerja nanti ya. Yes. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah izin tadi Bu Eka ya ke Ibu Hajah ini sebagai kepala sekolah bahwasanya saya melaksanakan pendampingan individual di SD mana nih? Gedung 2 ya. SD-nya Bu Eka sebagai CGP saya dan saya sebagai manajer proyek. Kita adalah bermitra. Oleh karena itu Bu, saat ini adalah waktu jadwal sesuai kesepakatan kita mengadakan pendampingan individual gitu ya. Dan yang pertama yang perlu diketahui bahwasanya pendampingan ini bertujuan untuk memberikan support ya dan kesamaan visi misi kita supaya 9 bulan ke depan kita berjalan dengan lancar dan bisa lulus pada akhir. Ini Bu, untuk awal ya, dia tidak kaku ya. Tentunya gimana kabarnya selama ini? Alhamdulillah sehat, semangat dan selalu itu positif thinking. Ya, positif thinking ya, katanya bahasa Arabnya harus husnudon ya, harus diubah beberapa hal sehingga apa yang menjadi pemikiran kita yang positif semuanya insya Allah menjadi baik. Alhamdulillah kalau gitu ya. Dan sekarang gimana kondisinya, sehat? Alhamdulillah sangat fit dan tidak ada masalah apa-apa. Alhamdulillah kalau gitu. Selama ini Ibu kan sudah menjalankan apa istilahnya di LMS ya, istilahnya mengikuti kegiatan-kegiatan LMS di instruktur, kemudian dengan fasilitator, semuanya dari LMS. Kemudian kami hanya memberikan support dan dukungan, karena kita ikut di dalamnya kayak tidak gitu. Tapi kita kalau pendampingan itu harus touring dan juga harus bertemu dengan CGP. Yang menjadi ini poinnya ya, proses tentunya Ibu kan sudah menjalankan kegiatan ini selama 1 bulan ya kalau kurang lebih ya. Proses apa yang sudah berjalan Bu selama 1 bulan ini? Selama 1 bulan ini proses dari perjalanan saya sebagai guru penggerak di SDN Gedung 2, saya sudah menerapkan berbagai pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas, yaitu memberikan apresiasi kepada siswa saya untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Karena anak itu adalah kodratnya bermain. Jadi saya memberi beberapa penguatan kepada anak-anak untuk kembali lagi bermain sambil belajar. Jadi learning by learning. Dalam pembelajaran tersebut saya memfokuskan sebagai fasilitator. Saya ajak anak-anak saya menjadi senang ya, jadi aktif, efektif, kreatif dan menyenangkan. Kemudian dalam proses pembelajaran yang sudah saya terapkan, sekarang saya berfokus kepada bagaimana anak itu bisa mampu mendapatkan pengalaman belajarnya, yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan yang saling bekerja sama, kolaborasi dengan teman, memanfaatkan momen PTM dengan beberapa teman yang misalnya ada yang tidak mampu, jadi ada tutor sebaya. Jadi anak-anak saya dapatkan untuk membantu teman sebagai bentuk dari kolaborasi. Jadi apa yang sudah menjadi semboyan atau filosofi Ki Hajar Dewantara betul-betul Ibu laksanakan gitu ya. Itu dalam proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini. Nah gitu intinya. Terus yang menjadi capaian sekarang, capaian apa yang dikeluarkan selama 1 bulan ini? Capaian saya untuk sebagai peran saya sebagai guru penggerak, saya sudah menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian sudah menjadi fasilitator penggiat literasi di sekolah dan sudah menjadi narasumber untuk menyampaikan praktek baik literasi di lembaga saya ke tingkat kabupaten. Jadi beberapa hari yang lalu saya diundang oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo untuk menyampaikan praktek baik literasi di lembaga saya menjadi narasumber di hadapan 108 SD multigrade sekabupaten. Jadi saya sudah menjadi coach di lembaga saya. Untuk minggu ini saya akan membimbing teman-teman untuk belajar bahasa Inggris dan IT. Jadi peran saya sudah memimpin pembelajaran, saya juga sudah menjadi coach
dan juga sudah menjadi mentor dalam program. Berarti luar biasa sekali ya, Bu Eka ini sudah menerapkan apa yang disampaikan oleh filosofi Ki Hajar dengan keistimewaan tadi, kemudian menerapkan sistem AMONG ya yang telah diterapkan seperti apa namanya praktek baik ya yang telah dijalankan di sekolah ini, sehingga siswa itu merasa senang kan gitu ya, merasa happy. Tetapi yang menjadi capaian ya, yang menjadi capaian pada akhirnya adalah apa yang disampaikan tadi, menjadi fasilitator diantaranya seperti itu ya, penggiat literasi dan juga menjadi narasumber. Ini sangat-sangat luar biasa. Ini kan juga dampak dari apa yang telah diberikan menjadi CGP ya, calon guru penggerak yang telah mendapatkan apa istilahnya materi dan praktik baik melalui LMS kan gitu ya. Melalui LMS tiap hari kontinu mengikuti apa yang disampaikan oleh instruktur maupun fasilitator kan gitu Bu Eka ya. Jadi memang luar biasa Bu Eka ini, saya lihat perkembangannya sangat signifikan sekali. Mungkin mudah-mudahan JKP yang lain seperti itu, apa yang menjadi acuan atau tujuan awal, kemudian menerapkan apa yang menjadi ajaran-ajaran dari Dewan Poro itu di lembaga. Kemudian sekarang yang menjadi pertanyaan lagi, bagaimana dengan dukungan ya? Utama sekarang yang perlu dukungan ya dalam menggerakkan komunitas, kemudian transformasi pendidikan ini ke arah merdeka belajar tentunya kan membutuhkan sesuatu yang sangat kuat ya, dalam arti dukungan dari sekolah, intinya kepala sekolah, kelas sejawat, siswanya sendiri, dan yang lainnya. Gimana Bu? Untuk dukungan dari kepala sekolah sendiri sangat luar biasa. Saya mendapatkan apresiasi dari kepala sekolah, diberikan kelonggaran waktu dalam mengerjakan tugas, kemudian tetap menjalankan tupoksi saya sebagai guru untuk mengajar tanpa saya meninggalkan tugas. Jadi saya diberi waktu setelahnya mengajar, saya mengerjakan tugas di LMS. Kemudian saya sebagai guru di sini diberi kesempatan untuk mensosialisasikan program yang sudah saya buat kepada teman-teman di lembaga saya, dan alhamdulillah semua teman guru, staf bergerak dan mau saya gerakkan. Jadi teman-teman sangat support dalam kegiatan ini, karena dalam kesepakatan kita akan ada pengembangan diri dalam bentuk siswa, pengembangan diri siswa dan pengembangan diri guru yang akan saya pandu setiap hari Sabtu sebagai mentor dan motor penggerak di lembaga saya. Untuk dukungan dari Korwil, dari Bapak Pengawas sendiri sudah beberapa hari yang lalu dengan saya satu diskusi, kita akan diminta ke Korwil untuk memberikan sosialisasi juga kepada teman-teman sejawat yang lain agar mau nanti suatu saat mendaftar sebagai guru penggerak. Kita akan diminta oleh Bapak Pengawas untuk memberikan sosialisasi kepada rekan-rekan yang lain untuk memberikan sedikit motivasi dan informasi tentang guru penggerak dan program-program yang akan dilaksanakan di tingkat kecamatan. Jadi alhamdulillah sangat luar biasa dukungan yang kami peroleh baik di sekolah maupun di tingkat kecamatan. Ya, Bu. Nah, berarti ada dukungan yang nampak ya Bu ya, dalam arti kepala sekolah memberikan kelonggaran, kemudian kelonggaran waktu maksudnya, kemudian memberikan kesempatan untuk bersosialisasi kepada teman sejawat maupun bahkan dari Korwil sendiri memberikan apresiasi yang baik kan gitu ya, terutama dari Bapak pengawas ya Korwil juga memberikan apresiasi supaya panjenengan ikut memberikan sosialisasi kepada calon PJP yang lain kan gitu kan, atau lembaga yang lain. Nah, dalam hal ini juga tentunya kan panjenengan harus mempunyai apa istilahnya dukungan selain kepala sekolah, juga ada sarpras ya yang harus menunjang dalam pelaksanaan rutinitas untuk menjadi CGP ini. Gimana? Untuk sarana dan prasarana, sekolah sudah menghandle dalam bentuk kerjasama dengan bendahara BROS. Jadi
kita bertiga, saya CGB, kemudian kepala sekolah dan bendara bos sudah saling komunikasi intens tentang berbagai sarana prasarana. Kebetulan lembaga saya dan kelas saya mendapatkan DAK dan sebentar lagi sudah saya tempati. Di kelas saya nanti saya sudah mendapatkan bantuan dari DAK itu berupa whiteboard ya yang sudah sangat bagus dan sangat baru ya modelnya. Kemudian kursi dan peralatan mebelernya juga lebih dari yang kelas yang lain. Nanti akan saya maksimalkan untuk pengembangan berbagai karya yang akan saya tampilkan di kelas saya nanti, dan sekolah akan menyiapkan berbagai kepentingan sarana untuk mendukung saya kreasi dan berinovasi di lembaga ini, karena saya mempunyai inovasi belajar dalam mata pelajaran matematika akan saya terapkan dan akan saya buat karya itu untuk diperbanyak di lembaga ini, karena nobel saya itu untuk kelas rendah, jadi membuat sebuah permainan dalam bentuk lotre dan papan, dan ada papannya, anak bermain sambil belajar matematika, yaitu bagaimana menggunakan lotre itu untuk menyusun tempat bilangan ribuan. Jadi nanti akan saya kembangkan untuk ke depan, dan sekolah siap untuk membantu sarana prasarana yang akan saya butuhkan dengan bersama dengan bos sekolah. Nanti misalnya sekolah memberikan fasilitas ya kepada pelajarnya sebagai CGP untuk 9 bulan ke depan tentunya kan, sehingga apa yang menjadi istilahnya kebutuhan pelajaran juga daya kreatif ya, pengembangan diri itu difasilitasi oleh sekolah ya, luar biasa ya. Sekolah ini luar biasa karena sekolahnya juga memberikan apresiasi yang baik dan mendukung terhadap calon guru kita. Mudah-mudahan nanti sebulan ke depan bisa lulus dengan baik pula dan menghasilkan kerja nyata ya, dan praktik baik tetap dilaksanakan secara kontinuitas dan bisa diimbaskan kepada teman-teman yang lain. Nah, kemudian sekarang siswa, bagaimana dengan dukungan siswa? Saya mengajar di kelas 3 dengan jumlah siswa 16. Kebetulan saya membantu teman saya kelas 3A karena beliau sedang kurang, jadi saya membantu mengajar di 2 kelas, di 2 rombel saya bantu, saya mengajar 3A 3B. Untuk yang 3B saya sudah memberi motivasi kepada siswa saya untuk melakukan perubahan di kelas, dan mereka sudah sangat enjoy ya, karena kemarin saya sudah sempat praktek dalam bentuk IEL, saya kasih saranan pagi soal, kemudian beberapa modifikasi permainan seperti kertas report yang dikasih kata-katanya kalau nggak salah kemarin, terus dibuat permainan, nanti anak-anak berdua itu saling berkomunikasi dalam membuat kalimat dengan permainan pakai kertas report. Setelah itu anak-anak sendiri seperti ini, Bu Guru, kalau seperti ini nanti kita jadi suka lah ya, nanti di rumah akan saya praktekkan. Jadi setelah imbasnya yang saya terapkan di sekolah, di kelas, anak-anak ternyata membuat di rumah dan praktek dengan teman-teman di sekeliling mereka. Kemudian saya tanya, apakah anak-anak mau dengan pembelajaran yang di guru sekarang terapkan dengan metode yang baru seperti ini? Iya Bu Guru, saya sangat enjoy, senang, dan bahkan nanti akan diaplikasikan di rumah gitu. Jadi apa yang saya terapkan, permainan tapi sambil bermain sambil belajar itu, anak-anak menerapkan dan mendukung apa yang saya lakukan. Ya luar biasa Bu ya. Jadi dapat respon juga dari siswa ya, karena memang fokus kita itu adalah pada siswa ya. Jangan kepada berpihak kepada anak, dan lain-lainnya adalah faktor pendukung. Terutama pendukungnya adalah siswa, karena sasaran utama adalah pada siswa. Fokus transformasi pendidikan ini Merdeka Belajar adalah siswa dan siswa gitu. Oleh karena itu Bu, tetap konsisten aja ya apa yang telah dilakukan panjenengan, sehingga daya kreatif dan inovasi panjenengan tadi ada Nobel itu sangat luar biasa sekali. Padahal semua CGP itu belum tentu seperti itu. Bukan berarti semuanya
tidak bisa melakukan seperti itu, tetapi bisa. Cuma sepertinya menjenengan lebih anu lagi, banyak inovasi di sini gitu. Nah, inovasi ini perlu ditularkan juga kepada guru yang lain, kepada guru yang lain, sehingga saling memberi support dan bisa berkolaborasi tentunya nantinya. Karena 9 bulan ini masih panjang, kita masih awal, dan filosofi Ki Hajar Dewantara ini atau KHD ini yang harus kita terapkan kan, harus kita pahami dan kemudian aplikasikan bagaimana sistem yang dimaksud dalam filosofi ini kan gitu. Tentunya dengan praktek baiknya dan kemudian anak bisa menuju kepada mereka belajar menjadi pelajar yang Pancasila. Contohnya seperti itu. Ada pertanyaan berikut ini Bu ya. Dalam apakah pembelajaran ya sekarang masalah daring ya, kembali kepada LMS ya. Dan masalah daring ini, belajar tantangan daring, apakah pembelajaran daring melalui LMS berjalan lancar? Alhamdulillah, selama saya mengerjakan modul 1.1 dan sekarang 1.2, saya tidak pernah mengalami kesulitan karena saya selalu merujuk kepada timeline yang sudah saya lihat sesuai jadwal. Jadi saya mengerjakan LMS seringnya sebelum disuruh kirim, saya sudah membuat duluan. Jadi saya membuat start dulu untuk mengerjakan tugas-tugas LMS, dan saya aktif dalam memberikan feedback kepada teman-teman saya dan fasilitator, karena bagi saya LMS itu adalah karya nyata saya di online. Itulah saya aktif, saya fast respon, karena bagi saya LMS itu adalah 70% dari diri saya, dan selebihnya saya memberi feedback ke teman saya itu karena di setiap LMS ada komen dari fasilitator, dan saya membaca komen dan nilai saya sempat ada yang sempurna, dan saya sangat mengapresiasi fasilitator saya telah memberikan banyak sekali informasi penting. Jadi saya sangat dimotivasi setiap kali ada surat cinta CGP itu, dan ada beberapa poin penting yang saya ambil, sehingga LMS bagi saya adalah teman, partner, dan tujuan saya. Ya, terima kasih Bu ya. Jadi LMS itu sangat berarti kan gitu ya, dalam arti setiap kegiatan kita itu adanya pada LMS kan gitu, dan rutinitas itu ada di LMS ya, petunjuk apa saja, modul apa saja yang harus diselesaikan. Tapi lancar Bu ya, tidak ada hambatan kan gitu, apalagi sudah dapat apresiasi dari fasilitator kan gitu ya, karena jenengan sangat aktif di situ. Tentunya mungkin jenengan bisa menjadikan contoh kepada GGB yang lainnya supaya aktif juga ya, dan tugas-tugas itu tidak menumpukkan gitu, karena LMS ini berjalan terus selama 9 bulan. Jadi tetap kita ajarnya tetap semangat ya. Karena LMS itu bergulir dan praktek baik tetap diajarkan di lembaga masing-masing gitu. Kan gitu Bu ya. Kemudian hambatan sekarang yang terjadi selama daring, apa yang terjadi? Untuk selama daring, kemarin selama ikut Vicon, saya baru pertama kali mengalami kehabisan kuota internet. Pada waktu itu Vicon kolaborasi presentasi peran dan nilai guru penggerak dengan fasilitator. Saya harus memberikan beberapa pertanyaan kepada teman kelompok lain. Pada waktu saya sudah on cam, ternyata saya terlempar dan tidak bisa terakses lagi. Akhirnya saya cek, ternyata kuota saya habis. Akhirnya saya lari ke sebelah rumah yang punya wifi, akhirnya terkoneksi kembali, dan saya bisa melanjutkan Vicon itu sampai selesai, dan fasilitator sampai ketawa ya, karena di saya waktu yang mobilisasi itu lupa tidak dimatikan mikrofonnya, jadi tahu kalau saya tidak lupa, dan sempat lihat saya sempat dengar saya ngobrol sama yang punya rumah. Akhirnya saya tanya, Pak fasilitator gak ada kuota internet apa? Oh iya ada gitu. Akhirnya sama iya. Ternyata daring itu masalahnya hanya itu. Untuk masalah penyampaian materi, bagaimana kita di daring saya nggak tahu. Hanya karena kuota itu ya? Iya, karena kuota. Kalau jaringan bagus ya? Jaringannya bagus. Hanya sempat satu kali aja. Karena sudah beli 12 GB itu kok bisa habis gini loh. Ternyata ada trik ya, kalau kita pengen menghemat itu jangan weekend.
Oh. On cam itu dimatikan, kita off cam Bukan. aja gitu, jadi agak enak. Ya, tapi kalau LMS kan harusnya on cam terus, Ya. gitu. Karena kita kan berkomunikasi ya, beraktivitas kan gitu ya. Kalau off cam khawatir tertidur malah kan gitu ya. Sekali kita on cam, sekali kita off cam, jadi untuk melimitkan kuotanya. Mungkin gini Bu, bagaimana ada solusi ya dalam mengatasi hambatan tersebut? Ya, jadi misalnya tadi kuota kan ya, kuotanya habis. Apakah mungkin jenengan punya trik khusus supaya tidak kehabisan seperti kejadian itu? Gimana? Untuk mengatasi itu? Saya sudah mempunyai 2 card. Jadi di HP saya itu ada M3 dan Telkomsel SIM mati. Setelah kejadian itu saya selalu saving pulsa untuk siap-siap, misalnya salah satu HP saya akan mendaftarkan kuota di yang kartu satunya. Jadi saya sekarang menggunakan 2 kartu untuk persiapan kalau ada masalah di kuota. Ya, alhamdulillah kemarin sempat ada kiriman dari kementerian, jadi ada kuota bantuan dari Kemdikbud dan alhamdulillah aman sampai sekarang. Terima kasih kementerian. Luar biasa ya. Jadi kayu bersambut itu pas kuota tak habis ada dari Kemdikbud bantuan itu ya. Sebesar berapa bantuannya? Untuk guru 12 giga, untuk siswa 10. Kebetulan anak saya juga punya HP yang lain, jadi nanti bisa kampung untuk hotspot kamu. Jadi itu ya, dari cara mengatasi hambatan tersebut sudah siap 2 kartu kan gitu ya, 2 kartu. Apabila satunya habis maka satu kartu. Nah, di rumah berarti belum ada wifi. Rencananya nanti kalau SK P3K-nya keluar, Pak, pasang wifi. Sekarang masih. Berarti kan termasuk hambatan juga ya, berarti belum terpasangnya wifi dan kita memakai kuota ya, kartu atau paketan gitu ya, bukan pakai paketan. Tapi selama ini kan lancar aja ya, fan saja kan gitu ya, dalam arti masih tetap bisa mengikuti LMS itu ya, langsung koneksi mati, langsung refleks untuk mencari ya, segera mungkin ya mencari, sehingga saya nggak ketinggalan untuk menyampaikan pertanyaan ke kelompok presentasi. luar biasa. Berarti menjelaskan itu sangat sikap sangat sekali ya, antusias sekali untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan cepat kan gitu ya. Itu adalah saya. Ya, alhamdulillah. Kalau ada tipe-tipe seperti itu terlalu mandiri jadi kemandirian saya sudah terbentuk dan sampai sekarang tidak akan pernah itu jadi ciri khas saya. Berarti tidak menyerah pada keadaan kan gitu ya. Pernah menyerah. Bagaimana rencana berikutnya untuk mengatasi hambatan pembelajaran daring selanjutnya? Untuk mengatasi hambatan daring tadi sudah saya sampaikan, untuk menyiapkan 2 kartu dan akan saya saving pulsa untuk masing-masing kartu. Setiap nanti waktu ada kehabisan kuota akan saya siapkan untuk mendaftar kuota yang satunya, dan mungkin setelah ini saya untuk tahun depan akan siapkan untuk pasang wifi saja. Mungkin ada supporter atau sponsor. Sponsornya bantu doa. Oh iya itu. Tapi tetap semangat Bu ya. Insya Allah semua itu selama jaringan masih lancar ya, tidak ada kendala, paketan masih bisa. Jadi kita siapkan paketan yang agak besar lah. Dan nanti kalau hanya berapa giga itu berarti cepat habis, dan cari kuota yang khusus yang bisa tadi itu angka merah tadi, karena pentingnya LMS untuk bisa berdiskusi, bisa berinteraktif dengan fasilitator dan peserta yang lainnya. Itu harapannya kan gitu. Kalau yang konten itu tetap Pak, kalau untuk diskusi saya on cam. Kalau yang instruktur kemarin hanya dengarkan paparan, kita nggak ada feedback untuk bertanya, kita kan pakai catatan tuh not itu Pak. Jadi kita off cam. Sesuai dengan kondisi ya. Iya. Kalau untuk yang diskusi saya pasti on cam. Hal-hal apa yang Ibu ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran LMS yang ingin diketahui? Kalau saya tuh orangnya sangat challenging ya, sangat suka berpetualang. Jadi selama saya buka LMS dari yang pertama satu sampai kedua itu, selalu saya mencari hal-hal yang belum saya kuasai, dan saya pengen dari yang dari LMS itu akan saya kembangkan, akan saya kuasai. Dan sekarang ini saya sudah membuat video koneksi antar materi. Ternyata di koneksi antar materi itu kita akan
digabungkan antara peran nilai guru penggerak dan dengan filosofi Gajah Dewantara. Bagaimana kaitan antara pemikiran filosofi itu dengan peran dan nilai kita sebagai guru penggerak. Itu suatu hal yang menurut saya sangat luar biasa. Saya tertantang untuk mencari apa ya yang akan menjadi strategi saya nanti sebagai guru penggerak dengan memadukan tadi itu sebagai peran dan nilai, kemudian kita harus juga mengikuti filosofi Gajah Dewantara. Jadi LMS itu bagi saya pengetahuan dan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan dan tidak pernah saya terasa terbebani dengan tidak, karena LMS bagi saya teman, partner, dan tujuan saya untuk mencapai hasil yang baik nanti di akhir menjadi guru penggerak yang dengan nilai salam. Amin, amin. Jadi luar biasa Bu. Jadi apa namanya, LMS ini sudah menjadi teman ya, teman sejati istilahnya kan seperti itu ya. Karena memang setiap harinya kita rutinitas ke LMS ya. Selalu LMS karena semua petunjuk ada di situ, pengarahan ada di situ, kemudian tindak lanjut ada di situ, kemudian apa yang harus aplikasi yang harus disampaikan di lapangan itu dari situ juga kan gitu ya. Jadi memang jangan punya prinsip LMS adalah teman kan ya, teman atau partner yang luar biasa ini. Jadi ini mungkin perlu dipadukan kepada JGP yang lain bahwasanya LMS itu adalah teman atau partner yang selalu mendampingi kita kan gitu ya. Dan tujuan sekaligus tujuan di sini. Sehingga jangan tadi sudah bisa apa istilahnya mengatur strategi kan gitu ya, memberikan kolaborasi. Mungkin ada hal yang lain mungkin dari itu untuk yang LMS sempat yang ingin diketahui lebih lanjut ya, LMS. untuk yang di LMS saya sempat membaca beberapa feedback teman yang hanya bilang setuju, iya benar, dan fasilitator pernah memberi notifikasi di grup bahwasanya kita sebagai CGP itu tidak hanya memburu centang saja. Gampang kalau hanya pengen centang, tapi isinya salput atau isinya nggak sesuai dengan petunjuk. Jadi di fasilitator kami itu sempat memberi sentilan kepada CGP kelas saya dan kelas 89 dan 88 bahwasanya CGP itu tidak hanya memburu centang, tapi jangan centangnya saja yang diburu, kelihatannya sudah selesai tapi isinya tidak sesuai. Karena ada kelas 88 ini mengisi refleksinya itu tidak sesuai dengan yang diminta, malah curhat tentang sekolahannya. Akhirnya fasilitator mungkin merasa kurang kurang senang ya dengan kinerja mereka sampai ditegur di grup. Jadi saya kita itu di LMS nggak perlu banyak kalimat ataupun memaparkan apa yang kita anggap penting aja. Jadi pemaparan apa yang diminta kita paparkan, walaupun misalnya nggak terlalu panjang tapi to the point aja gitu. Jadi memang benar Bu Eka ya, LMS itu harus aktif ya, memang semuanya harus di feedback ya gitu. Kalau misalkan itu kan termasuk penilaian, kan menyangkut penilaian, tapi ibaratnya kan saya juga pernah menyampaikan ya kepada CGP, ayo sing aktif di LMS gitu ya, beri komentar kan gitu ya. Nah, jadi memang yang disentuh oleh fasilitator itu sangat benar sekali, karena kalau hanya yang penting tercetak tidak ada isinya, dalam arti bobot dari potensi yang dimiliki oleh CGP itu kurang kan gitu. Paham masalah itu. Nah, cuma mereka mungkin ya mungkin perlu disadari juga, mungkin dalam kondisi capek ya, kita harus perlu tahu juga mungkin ya kondisi capek, sehingga mereka ambil jalan cepat tadi mungkin ya, jalan cepatnya pokoknya setuju gitu selesai udah. Ya. Padahal di situ harus dijelaskan alasannya kenapa harus setuju. Memang perlu untuk JGP yang lain nanti bisa saling memberi support ya buat mereka. Kalau jenengan alhamdulillah sudah bisa berjalan lancar, bisa memberikan apa istilahnya feedback yang baik, sehingga Pak fasilitator yang ada di LMS juga senang gitu. Mungkin teman-teman yang lain yang sibuk-sibuk itu sehingga tidak tumpang tindih ya, untuk kegiatan yang ada di rumah. Kalau saya boleh sarankan Pak ya, sebenarnya dari passion kita awal itu harusnya kita sudah tahu bagaimana mengatur waktu. Kita kan di rumah kita punya waktu 24 jam.
masa 1 jam untuk buka LMS nggak bisa. Jadi tergantung passion sebenarnya. Mungkin itu nanti strateginya ya, biar dia bisa ngatur strateginya. Jadi Passionnya memang yang di passionnya nanti kita kita up lagi. ya jadi memberikan masukan tentang itu nanti pada tim yang lain. Ya tidak apa-apa, kita kolaborasi nanti baik di grup WA maupun yang lainnya nanti ya. Kemudian Ibu Eka ada lagi pertanyaan tentang apa saja kekhawatiran Ibu ya yang resah sebelum mengikuti PPDB ini secara daring, Sebelum mengikuti PDB secara daring, yang meresahkan ya. yang meresahkan saya sebenarnya bukan dari kemampuan saya. Kalau saya sudah sangat percaya diri dengan kemampuan saya untuk bisa menyelesaikan semua tahapan dari guru penggerak. Saya hanya merasa sangat sulit membagi waktu saya karena saya tidak hanya mengajar, saya punya les privat yang sekarang ini sudah 2 orang yang saya off-kan les privatnya karena di jadwal yang sudah saya sepakati dengan wali murid itu tidak bisa saya laksanakan karena pada jam-jam itu kebanyakan pikon. Akhirnya yang sekarang saya handle cuma 1 les privat. Tapi itu pun juga kadang-kadang saya off karena bertepatan dengan pikon. Jadi yang saya khawatirkan kalau kemampuan saya, alhamdulillah saya percaya diri, saya mampu untuk menyelesaikan tahapannya sampai selesai dan kebetulan saya juga single, nggak ada yang mengganggu, hanya keluarga intinya hanya anak saya dan adik saya yang sepuh nggak begitu begitu terasa gitu Pak dari keluarga. Jadi itu tadi saya merelakan beberapa pemasukan pribadi saya dari guru les privat untuk ini karena benar-benar harus bisa membagi waktu karena saya juga guru di sini full ya sampai jam 12 baru pulang. Kemudian jam 4 saya sudah les privat di murid saya. Jadi setiap hari itu saya mengerjakan lesnya dimulai dari jam 11 sampai jam 12. Lalu saya pulang, saya mengerjakan pekerjaan rumah, sholat dan seterusnya. Dan sebelum saya les di privat, saya masuk lagi di LMS. Dan nanti setelah itu saya kembali lagi untuk koreksi karena saya setiap kali mengisi itu saya refleksi. Saya kadang-kadang edit Pak. Bagi saya, kenapa saya refleksi? Karena saya pengen yang terbaik. Pada saat saya membaca lagi, ternyata ada yang kurang kan saya edit. Dan saya pernah konsultasi kepada Pak fasilitator saya tentang demonstrasi kontekstual yang saya buat di PowerPoint karena tidak bisa diputar karena aplikasinya free, jadi saya disuruh buat lagi, remove lagi, tapi belum saya kerjakan, cuma sudah katanya Pak fasilitator nggak apa-apa karena sudah ada isinya, cuma ternyata mau remove yang lebih baik. Jadi setiap kali pekerjaan yang saya lakukan saya selalu refleksi, evaluasi. Jadi kekhawatiran itu menyangkut masalah waktu ya? Iya, karena saya punya karena punya tabungan les tadi. les privat. Mungkin ada solusi dari mungkin Untuk solusi sementara saya off-kan di les privat yang siang jam 1. Saya off-kan sementara yang jam 4 saya lepas. kalau kekhawatiran yang terjadi apa Bu setelah mengikuti PPDB secara daring? Kalau setelah mengikuti kekhawatirannya hanya tadi sudah masalah kuota itu tadi, masalah jaringan. Untuk permasalahan yang sangat komprehensif nggak ada. Bagi saya semua ini saya lakukan dengan ikhlas. Saya niatnya menjadi ikut ini untuk menjadi motor penggerak karena saya ingin bermanfaat buat banyak orang. Dan kan bisa terrelasi Bu ya. Jadi kekhawatiran awal karena jangan punya kegiatan di luar LMS yaitu ngelesi, akhirnya yang ngelesi bisa diatur ulang kan ya, diatur ulang waktunya kan gitu maksudnya. Ada yang mungkin ada yang berhenti gitu, Ada yang saya off-kan dulu. di off-kan dulu kan ya, berhenti dulu istilahnya kan gitu ya. Jadi ada yang yang saya dulu, korbankan. ya. Jadi ini kan fokus pada LMS kan gitu ya. Ya, tapi apa ini kan termasuk alternatif ya. Kalau di semuanya dijalankan, kita bukan robot ya kan kita punya tenaga yang terbatas, punya kemampuan yang terbatas. Ya, tapi termasuk solusinya kan ya. Kemudian kekhawatiran yang setelah mengikuti ternyata ya kan tadi sudah menyampaikan dari awal bahwasanya kuota itu kan penting ya. Ternyata kejadian subuh ya. Jadi habisan kuota, hingga kuota itu harus lari ke tetangga untuk nambah kan gitu ya. Ke counternya itu ya. Nah, gitu. Jadi ini sebagai pelajaran ya, pengalaman untuk ke depan lebih siap lagi. Hanya jangan punya solusi, punya 2 kartu kan gitu ya.
doakan untuk tersebut. Dan alternatif berikutnya kalau ada keuangan, Pak itu dipasangnya gitu gitu. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi rencana nanti terwujud gitu Bu ya. Kemudian kekhawatiran lagi yang terjadi setelah mengikuti secara daring itu sudah disampaikan ya. Sekarang harapannya Bu, harapan Ibu yang impikan sebelum mengikuti PBK secara daring itu apa harapannya? Sebelum Harapan mengikuti. untuk mengikuti KKS secara daring dan guru penggerak itu adalah saya bisa melaksanakan semua tahapan dari tugas KKS ataupun tugas yang lain, saya bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian saya tidak tetap fokus di tupoksi saya sebagai guru, karena saya adalah guru, saya tetap mengajar sesuai dengan jam saya. Dan bagi saya, harapan yang saya inginkan yaitu bisa lulus guru penggerak dan menjadi guru penggerak yang akan menjadi motor penggerak dan mendapat nilai yang maksimal. Karena ada salah satu kontributor yang bilang ada JKP yang dapat nilai akhir 97, 98, dan itu adalah target saya. Saya sudah punya target dan saya melaksanakan apa yang sudah dilimpahkan ke saya berbagai tugas dengan maksimal dan do the best and wanna be the best. Ya, terus untuk kan ini kan jenengan targetnya sebenarnya tinggi ya, tapi jenengan sudah bisa mengukur tentang kemampuannya dengan usaha yang maksimal kan gitu ya, dan memberikan motivasi dari informasi fasilitator bahwasanya ada JKP yang melampaui target seperti itu kan ya, atau mencapai target yang telah ditentukan, ya dengan mau mengikuti jejaknya gitu. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan yang namanya terwujud dan juga semua kendala bisa teratasi gitu ya. Dan harapan-harapan tersebut tentunya apakah sudah terwujud dalam 1 bulan ini untuk melakukan atau mengantisipasinya? Untuk harapan yang sudah saya tadi sampaikan itu alhamdulillah terwujud dari feedback yang sudah saya baca, komen dari fasilitator dan nilai yang sudah saya terima. Jadi ada di modul 1.1 itu ada 2 penilaian yang berbentuk angka. Jadi berbentuk kualitatif. Jadi ada angka yang muncul di LMS. Yang pertama yaitu nilai kolaborasi tim, presentasi tim yaitu 87,5. Itu baru pertama kali kita berpartner berkolaborasi. Saya sama teman-teman ngecek di LMS dapat 87,5. Itu karena kemarin konsep yang buat saya, karena saya sudah buat konsep dulu dan teman-teman menambahi. Dan bagi saya itu adalah keberhasilan karena pertama kali kita ngukur, kita buat konsep yang diapresiasi dengan nilai segitu itu sudah lumayan luar biasa. Dan yang kedua yaitu demonstrasi kontekstual saya yang 1.1 mendapat nilai sempurna 100. Itu bagi saya dan teman-teman semuanya mengapresiasi karena yang lainnya mendapat nilai 87 di bawah saya. Itu adalah bentuk dari keberhasilan saya sementara. Tapi ada yang mengedamkan, nanti turun. Nanti enggak, saya tidak marah, tapi saya malah bilang akan saya naikkan jadi 1000. Karena teman yang seperti itu tuh bukan prioritas saya. Teman mau komentar seperti apapun, yang penting saya. Mereka hanya saya anggap angin lalu ya, walaupun justru guyonan itu memberikan tambah memacu ya. Kadang-kadang iri itu jadi motivasi. Jadi saya membuat motivasinya ini. Ya, iri tidak apa-apa, tapi iri untuk memotivasi. Kalau saya selama ini ya seperti itu, apapun yang saya lakukan saya selalu harus the best. Bukan the best dalam arti saya pengen yang terbaik itu enggak, tapi itulah saya, do the best and be the best. Mudah-mudahan harapan jenengan yang istilahnya tinggi ya, itu tentunya dibarengi dengan usaha atau ikhtiar kan gitu ya. Walaupun banyak katakanlah kanan kiri ya yang kurang begitu sepakat atau iri hati atau bagaimana nggak tahu, yang jelas itu justru memberikan motivasi jenengan untuk lebih giat lagi dan membuktikan bahwa saya bisa kan gitu ya. Yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan, kemauan serta motivasi dari jenengan bisa memberikan dampak kepada teman-teman yang lainnya
teman sejawat, kemudian CGP, maupun termasuk anak didik penjenengan, jangan hanya gurunya saja, tetapi siswanya juga dibantu seperti itu. Harapannya kan seperti itu ya. Nah, kemudian adakah harapan baru dari Ibu yang diharapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? 1 bulan ke depan, 1 bulan ke depan ini di sekolah saya sekarang sudah membuat channel YouTube. Jadi channel saya memberi masukan kepada teman-teman dan kepada kelas saya, kalau sekolah ini harus bisa memberi dampak positif ke banyak orang dalam bentuk karya di YouTube. Jadi kita sudah mempunyai YouTube channel SDN Genting 2. Kita sudah punya karya 1 kemarin sudah diupload. Dan ini adalah wujud dari aksi nyata saya di sini. Bagaimana menggerakkan teman-teman untuk bisa berkolaborasi dalam berbagai kegiatan dan akan kita blow up nanti di media sosial. Dan harapan saya dengan adanya YouTube channel yang dimiliki oleh lembaga saya itu akan memberi dampak positif, mungkin memberi informasi, literasi dan sebagainya kepada khalayak ramai di seluruh Indonesia. Karena sebagai CGP kan sudah ada perannya Bapak ya. Jadi pemimpin pembelajaran, jadi coach rekan guru lain, menjadi pemimpin dan berpihak kepada murid ya. Jadi intinya itu kita di sini sudah melampaui dari ekspektasi saya. Saya sudah melampaui dari ekspektasi saya awal. Dalam 1 bulan sudah bisa menggait teman-teman guru bergerak. Jadi teman-teman yang biasanya nggak membuat alat peraga, kemarin di kelas 4 membuat alat peraga matematika yang sempat saya foto, nanti akan saya taruh di aksinya saya. Jadi dari hasil kolaborasi ini teman-teman tergerak untuk sekarang menjadi lebih giat Pak, mau berinovasi dengan berbagai kemampuan mereka sendiri-sendiri. Dan sampai terakhir kemarin saya buat blog pribadi, dan nanti sekolah akan saya buatkan blog untuk kita membuat artikel tentang pendidikan di sini. Jadi harapannya sudah tampak dan tinggal beberapa lama lagi kita bisa maju lebih dari itu. Berarti penjenengan sudah apa istilahnya? Ke depan ini sudah punya angan-angan ya, kemudian sudah dijalankan, kemudian tinggal mengisi kan gitu ya. Contohnya di medsos itu ya, utamanya medsos yaitu YouTube ya. Mungkin arahnya ke YouTuber nanti. Ya. Kalau misalkan banyak penggemarnya ya, kan bisa jadi YouTuber ya. Kalau di SD ini subscribernya banyak kan akan mendapat passive income. Ya. Tapi tujuan yang utama bukan itu ya. Tujuan utamanya sosialisasi, dampak positif buat lembaga yang lain, dan mungkin dari channel nanti kita kan bisa berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Ya. Karena di program sekolah saya itu ada Kipin School ya, jadi kita punya duta Kipin School yang itu digital aplikasi yang bisa diakses oleh berbagai kalangan, SD, SMP, SMA, TK, yaitu sebuah program platform pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang, yang di situ ada fitur-fiturnya untuk dia download secara gratis seperti buku, komik dan sebagainya. Bapak sudah saya di grup itu mungkin? Saya sebenarnya sudah paham ya, aplikasi pada waktu lockdown awal itu banyak yang saya ikuti juga selain webinar itu ya. Ini sharing kita ya. Saya bahkan sudah punya adanya Kipin School atau ada yang lain, ada Indis ya. Indis itu macam-macam, rumah belajar ada. Cuma kita itu karena banyak aplikasi ya, ada yang awal sponsor ya, maksudnya promo, ada yang berbayar, ada yang promo dulu gitu ya. Nah, free dulu kemudian baru berbayar, membuka ruang yang lain nanti bisa berbayar ya gitu ya. Kita aja, tapi menurut saya itu merupakan ada pengembangan diri ya, pengembangan diri supaya ada peningkatan dari kompetensi atau inspirasi kita yang bisa tersalurkan di situ. Itu luar biasa Bu ya menurut saya. Tapi sekarang ini yang menjadi harapan lagi adalah tadi kembali kepada dukungan ya, dukungan kepala sekolah itu terhadap penerapan perubahan kelas ya, itu karena perubahan kelas nanti kan arahnya ya. Sesuai dengan keajaran Ki Hajar Dewantoro atau KHD ini seperti apa Bu? Sangat luar biasa Bapak. Untuk kelas-kelas saya dari awal saya mengikuti guru penggerak sudah memberi motivasi dalam berbagai kegiatan. Nanti jenengan sudah mau apa, jenengan konsultasi dengan saya, akan saya hubungkan dengan bendahara, apapun yang akan saya butuhkan nanti, kepala sekolah akan bersedia untuk memenuhi. Karena saya
di sini sebagai salah satu guru penggerak yang Bentuk dukungannya? ya bentuk dukungannya tadi apresiasi, kemudian moral, material, dan juga dalam pemberian fasilitas tadi. Atlas ya. Ya. Kemudian implementasi perubahan di ruang kelas, Bu, sesuai dengan pemikiran Gajah Dewantoro itu mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari. Apa perubahan yang Ibu lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran KHD tersebut? Ya. Untuk perubahan di kelas nampak signifikan sekali Bapak, karena awal PTMT anak-anak masih sangat kaku ya, karena kan terbiasa daring. Jadi saya memulai untuk ajak bermain tadi gitu. Learning by playing dulu. Bagaimana anak-anak itu sayang dan suka sama kita, karena nggak kenal Pak ya. Karena selama masuk di kelas 3 karena daring, dari baru ketemunya beberapa bulan yang lalu. Kemudian saya memberi kebebasan kepada siswa untuk berkreasi tadi, karena di KHD sendiri guru adalah fasilitator, menghamba kepada murid, dan saya memberikan beberapa kelonggaran siswa dalam mengerjakan sesuatu, tapi tetap saya ukur waktunya. Misalnya mengerjakan matematika, selesaikan dalam waktu berapa menit, atau proyek misalnya 2 hari ya, selesaikan dikumpulkan. Jadi anak-anak sudah saya biasakan disiplin dalam setiap aktivitas di kelas. Kemudian bagaimana siswa ini mau bertanya Pak, karena kita harus memunculkan anak-anak untuk berpikir kritis, jadi critical thinking. Bagaimana menyiapkan higher order thinking skills pada anak. Jadi saya sering membuat kuis, kemudian saya kasih feedback dalam bentuk cerita, dan saya kadang-kadang seperti anak-anak juga, saya nyanyi, saya juga melompat-lompat, saya juga yel-yel seperti anak-anak, dan memposisikan saya sebagai anak-anak juga, karena di kelas 3 itu masih akan ada peralihan nanti antara kelas 9 ke kelas 9. Jadi untuk anak-anaknya sendiri, kenakalannya, aktivitasnya itu lebih dari kelas yang lain menurut saya, karena sejak peralihan dari mau kelas 5 ke kelas 3. Jadi itu tantangan buat saya, dan saya bisa menaklukkan anak-anak. Berarti itu sudah melakukan perubahan yang gitu, intinya ya, perubahan secara bertahap dengan filosofi Gajah Dewantoro ini kan gitu ya, terwujud memberikan siswa itu mengapresiasikan ya potensinya, kita gali kan gitu ya, kemudian kita juga partner kita kan, bukan berarti semuanya fokus pada siswa kan gitu ya, bukan kita yang mengatur terus ya, mengarahkan terus, tetapi mereka beri kebebasan kan gitu ya, biar sudah masuk itu pada konsepnya Gajah Dewantoro kan gitu. Sekarang apa yang menjadi maksudnya apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan sehingga perubahan tersebut dilakukan? Yang paling sangat berkesan dari filosofi Gajah Dewantara itu yaitu yang pertama, sistem among. Karena banyak guru yang sangat mungkin cara kesannya diktator ya. Selama saya mengikuti program ini, saya sangat apresiasi dengan sistem ini. Bagaimana seorang guru memposisikan sebagai pamong, memberi panutan ini kepada siswa, dan tidak memberi paksaan apapun, tekanan apapun, dan anak-anak dibiarkan bebas, lepas sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Itu bagi saya sebuah filosofi pemikiran yang akan saya selalu terapkan, karena selama ini ngajar itu tidak dari hati. Kebanyakan mereka bukan saya mendoakan guru-guru, cuma kadang-kadang ada yang kerja ngajar menentukan tugas, datang sudah dapat gaji, sudah nggak tahu muridnya seperti apa gitu. Kalau saya setelah mendalami pemikiran filosofi Gajah Dewantara, jadi merasa terketuk hati saya. Oh, ternyata sebagai guru itu kita jangan hanya mengajar, tapi menuntun, itu yang penting. Bagaimana seorang guru itu tidak hanya menyalahkan kesalahan siswa, tapi kita mengapresiasi. Mungkin ada sebab akibat mereka seperti itu. Kita harus bisa menggali secara psikologi anak, dan seperti taksonomi belum ya, itu ada tingkatannya. Kita harus tahu kelas kita itu tingkatannya di mana. Jadi fokuskan ke situ. Bagus itu. Jadi arahan jenengan apa yang
didapat dari LMS, sudah menjadikan praktekan di lapangan dan mengikuti filosofi yang disampaikan oleh Kiai Dewanto tentang situ ngomongnya ya, ngemong kan gitu ya istilahnya, kan ngemong, sehingga tetap kita memberi tuntunan ya, bukan tuntutan ya, tuntunan, menuntun ya, istilahnya menuntun, bukan menuntut ya, kan gitu ya, beda nih. Jadi kita menuntun mereka ke arah yang lebih baik kan gitu ya. Tapi fokusnya tetap kepada siswa kan gitu. Itu tetap kita garis bawahi bahwa fokus tetap pada siswa. Nah, kemudian sistemnya adalah mengemong kan gitu. Daya kreatif apa yang mereka punya kita gali kan gitu ya. Kemudian pada waktu mungkin ada forum-forum kelompok diskusi mungkin Ya. itu gimana tuh? Untuk forum diskusi biasanya kita menggunakan lotre Pak, jadi nggak selalu itu aja teman-teman ini. Jadi ada lotre, nanti ngambil angkanya, berarti nanti gabung ke sesuai angka. Jadi setiap kali diskusi anak-anak Ini berhubungan dengan pertanyaan begini Bu, bagaimana respon peserta ya peserta didik maksudnya, kemudian atas perubahan yang Ibu lakukan? begitu. Responnya sangat luar biasa, antusias, kemudian mereka merasakan ada pengalaman baru, perubahan baru, dan semangat baru. Jadi kalau tidak masuk itu kadang-kadang anak-anak ketinggalan itu bingung katanya. Berarti seneng gitu Iya, seneng. Ingin Masuk terus, ingin tahu itu lagi ya, apa gitu. sehingga anak tidak merasa tertekan di Jadi kelas, absensinya bagus, absensi itu lebih giat, rasa enjoy ya, dan senang. Jadi ini sudah dampak dari respon yang diterima oleh peserta didik itu sangat luar biasa itu. Kemudian yang bagaimana Ibu melihat respon tersebut dengan adanya respon anak seperti itu, bagaimana yang Ibu lakukan itu? dengan respon yang sangat antusias tadi, akhirnya saya selalu berusaha untuk membuat hal yang baru Pak ya. Jadi untuk menyenangkan anak, saya selalu mengajak mereka kan literasi itu bisa dengan menyanyi dan sebagainya. Anak suka dengan menyanyi, saya buatkan yel, kemudian saya membuat lagu-lagu cuci tangan yang sambil gerakan dan sambil menyanyi. Jadi ada olah cipta, olah rasa, karsa, sehingga anak itu merasa senang kan gitu. Iya, saya sudah menciptakan beberapa yel yang sudah ada kolaborasi bahasa Inggrisnya juga, karena saya mempunyai kemampuan bahasa Inggris, saya tularkan dengan memperkenalkan dengan tadi itu yel, ada bahasa Inggrisnya good morning, luar biasa, terus semangat. Jadi itu termasuk hal yang sudah baik yang dilakukan pada perubahan ini ya, gitu ya. Jadi jangan membuat selain itu mungkin ada selain jangan bagian ya dengan bahasa Inggris yang diberikan kepada siswa dengan siswa itu bisa izin, mungkin ada hal yang lain. Untuk hal yang lain tadi Pak, dengan literasi tadi yang saya sebagai penggiat literasi di sekolah ini, anak-anak sudah mulai saya fokuskan untuk membaca di pagi Pak Yun. Jadi 15 menit itu anak-anak sudah disiapkan buku. Kemudian ya setiap hari anak-anak pengen baca buku yang beda aja gitu. Jadi semangatnya pengen datang pagi biar ada banyak baca bukunya gitu. Saya datang. Maksudnya datang pagi itu apa mengawali sebelum jam pelajaran mulai? Untuk yang bacanya itu 15 menit sebelum masuk. Tapi anak-anak yang suka baca, yang ingin sekali baca berbagai bacaan buku itu kadang-kadang minta diantarkan lebih duluan gitu. Misalnya harusnya setengah 7, jam 6:50 itu pengen sudah ada biar cepat dapat buku yang dia inginkan gitu ya. Jadi ada semacam bersaing untuk mencari buku yang terbaik menurut versi mereka kan. Jadi kayak lomba-lomba untuk mendapatkan buku yang baik yang diinginkan. Iya. Jadi itu awal dari yang saya lakukan Pak. Jadi literasinya kan punya masalah literasi. Tapi bagi anak ternyata Pak ya. Karena mengambil anak-anak itu potensi bacanya masih sangat minim. Iya ya. Banyak yang ke HP ya. Iya itu makanya saya butuhkan. Dibiasakan untuk supaya mereka lebih giat di literasi membaca. Kemudian apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Untuk saya dan siswa. Iya. Jadi apa yang sudah dilaksanakan selama ini, yang kemudian dari perubahan-perubahan tersebut kan kelihatan sudah ini. Mungkin ada yang perlu diperbaiki. Yang perlu saya perbaiki yaitu
di kelas saya nanti yang baru, saya akan membuat berbagai media pembelajaran yang bisa diakses siswa. Jadi kelas saya nanti akan saya buat kelas literasi dan numerasi. Anak-anak akan bisa mengakses berbagai informasi ataupun karya mereka di kelas saya nanti, dan perbaikan itu akan saya wujudkan dalam bentuk kegiatan yang sudah sesuai jadwal Pak di vlog gitu Pak, dan berupa karya yang akan bisa dipajang dan semua orang nanti bisa menikmati apa yang saya rubah di apa yang saya perbaiki. Berarti membuat ya, yang perlu diperbaiki yaitu membuat media pembelajaran yang menarik kan gitu ya, yang berhubungan dengan kegiatan, yang berhubungan dengan literasi gitu. Dan nomor satu mungkin bisa dijelaskan lebih ke saja, lebih singkat, literasi dan nomor satu apa perbedaannya? Untuk yang literasi fokusnya kan membaca, menulis, mendengarkan, bercerita, mendongeng dan sebagainya. Kalau yang numerasi itu berhubungan dengan berhitung, pengurangan, pembagian, pecahan dan sebagainya. Jadi dalam kegiatan itu saya akan membuat berbagai media yang bisa diakses oleh siswa, tapi dengan kontinuitas yang berbeda. Jadi setelah setiap 1 minggu akan saya ganti. Jadi nanti setiap minggu akan saya ganti dengan media yang berbeda, tapi dengan tingkatan yang sama. Jadi perbedaannya nanti akan terasa. Misalnya sekarang penjumlahan, tapi berbagai macam trik gitu Pak. Nanti minggu depan diganti dengan pengurangan, tapi media itu bisa diakses anak. Jadi anak-anak bisa bermain seperti kartu ataupun nanti. Berarti bentuknya berupa kartu. Ya? Bisa berupa kartu, nanti bisa berupa dalam lotre gitu Pak. Jadi nanti anak-anak ambil di box itu, jadi nanti situ sudah ada cerita atau pertanyaan ataupun informasi. Jadi ada surat. Kalau dulu saya membuat surat. Jadi nanti amplopnya itu diisi berbagai macam literasi dan informasi. Berarti penjelasan sudah bisa apa istilahnya, dari kekurangan ya, kan tidak ada yang sempurna kan, semuanya itu perlu ada revisi kan ya, yang perlu diperkembangkan, apa yang diperbaiki atau dikembangkan berikutnya itu apa. Jadi jenengan sudah punya gambaran gitu maksudnya. Jadi media pembelajaran itu mungkin dibuat semenarik mungkin hingga anak itu aktif, dan katakanlah tujuannya arah ke literasi dan numerasi kan gitu ya. Nah, kemudian tidak lanjut atau perbaikan setelah pendampingan ini, apa rencana tidak lanjut Ibu terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas sesuai pemikiran diajaran atau ini? Tidak lanjut yang saya akan lakukan yaitu bagaimana saya akan memaksimalkan peran guru penggerak di lembaga saya sebagai motor penggerak dan sebagai pembimbing pelajaran di kelas saya sendiri. Jadi untuk tindak lanjutnya akan segera saya laksanakan semua program yang sudah saya buat, yang sudah disepakati oleh semua dewan guru. Nah, menurut saya Bu, apa yang jenengan mungkin bisa direview kembali tentang tidak lanjut perbaikan tadi setelah pendampingan ini, gimana Bu? Setelah pendampingan, tidak lanjutnya saya akan menjadi motor penggerak dalam kegiatan di kelas sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai motor penggerak gitu? Ya, yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran di kelas ini. Kemudian program yang telah disepakati bersama dengan dewan guru untuk pengembangan diri akan sudah dimulai di minggu ini. Jadi saya menjadi mentor dalam kegiatan bahasa Inggris dan IT untuk guru. Kemudian pengembangan pengembangan media di kelas yang menarik tadi dalam bentuk numerasi dan literasi. Nah ini Bu, mungkin untuk penutupnya mungkin ya. Rencana tidak lanjut proses pendampingan Bu. Apa hal yang menarik ya yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini, dan apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Ibu? Untuk hal yang menarik dari pendampingan hari ini yaitu saya mendapatkan partner praktek penggerak yang memberikan motivasi kepada saya dan pendampingan yang luar biasa selama ini. TGP itu merasa dirangkul dan didampingi, diarahkan dan dimotivasi. Jadi dengan kehadiran Bapak
praktek penggerak Pak Ulan, dan pendampingan ini membuat saya lebih termotivasi lagi untuk menjadi TGP yang lebih baik lagi dan melaksanakan semua program aksi nyata saya di sini dengan teman-teman. Secara jujur ini Bu ya, kita kan fair play ya, jadi tidak ada rekayasa, semuanya berjalan apa adanya dan memang sesuai dengan tugas kita masing-masing, bahwa PB Pengajar Mereka adalah partner ya, bermitra dengan CGP dan memberikan motivasi dan support, dan ada kendala apa di lapangan dan bisa direfleksikan bersama mencari solusi yang terbaik supaya 9 bulan ke depan pendampingan ini berjalan lancar dan CGP bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Itu ya. Kemudian ini yang terakhir Bu, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan untuk di pendampingan berikutnya. Yang perlu diperbaiki dulu ya, yang perlu diperbaiki yaitu mungkin pendampingan berikutnya saya diberi, mungkin Bapak bisa ya mungkin gambaran yang secara lebih detail untuk kita sebagai CGP dalam berperan di lembaga yang saya sekarang jalani di sini. Mungkin praktek penggerak memberikan berbagai literasi, informasi atau strategi bagi kami dalam menerapkan berbagai pemikiran Gajah Dewantara, dan mungkin ada trik-trik, mungkin ada inovasi-inovasi yang bisa kita pakai juga. Mungkin ada sharing nanti di pendampingan berikutnya dengan Pak Ulan, dan hasil itu bisa saya terapkan di sini. Jadi untuk saran dan masukan. Ya, saya demikian Bu ya, mungkin apa yang bisa menjadi tujuan kita ya, mentransformasikan pendidikan ke arah merdeka belajar dan menjadikan pelajar yang Pancasila kan gitu ya. Nah, intinya tiga aspek ini dari proses transformasi itu membutuhkan daya dukung dan kompetensi yang harus kita laksanakan, tentunya dukungan serta sarana dan prasarana, kemudian niat baik kita secara tulus tentunya ya terhadap diri kita sendiri. Yang utama adalah ketulusan kita dalam menjalankan ini, tidak tendeng aling-aling hanya untuk kemajuan pendidikan anak bangsa kan gitu ya. Nah, kalau ada tujuan lain-lain, mempunyai motivasi yang lain, itu kemungkinannya sangat kecil untuk berhasil. Tapi kalau sudah dari kita sendiri, ketulusan kita untuk memperbaiki atau untuk subangsih tenaga dan pemikiran kita untuk kemajuan bangsa ini, terutama yang dicanangkan oleh Mas Menteri ya untuk Merdeka Belajar dengan filosofinya dari Gajah Dewantara ini, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara ini menjadi berdamai dan tercapai. Gitu. Dan pendampingan kali ini Bu, saya juga terima kasih terhadap semua apa yang telah diberikan panjenengan ya, sharing kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat, dan 9 bulan ke depan tentunya mudah-mudahan jenengan juga tetap jaga kesehatan, tetap eksis ya, tetap semangat dan bisa berhasil dan berjalan lancar. Mungkin kita aja Bu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mungkin ada sedikit refleksi mungkin yang perlu disampaikan lagi sebelum kita tutup kegiatan hari ini. Refleksi yang sudah saya peroleh hari ini, penguatan dari Bapak Ulan sebagai PP saya untuk bekerja dari hati. Kita harus ikhlas, kita harus tulus demi pendidikan bangsa. Dan akan saya laksanakan sesuai dengan saran Bapak tadi, bagaimana kita melakukan perubahan yang bertahap demi generasi penerus bangsa sesuai dengan Mas Menteri yang mau, yaitu Merdeka Belajar, mencetak pelaku belajar Pancasila. Karena Pancasila sudah mulai didengungkan lagi dengan zaman P4 saya dulu. Jadi sekarang Pancasila harus kembali eksis, anak-anak juga berkarakter, karena revolusi mental yang dari Pak Jokowi akan berlanjut di program Merdeka Belajar. Terima kasih atas pendampingannya Pak Ulan. Ya, sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berkenan dan memberi banyak informasi kepada Bapak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pendampingan ini, kita bermitra dan sharing di sini, memberikan solusi dan pencerahan dan semangat yang baru untuk kedepannya supaya tercapai apa yang kita cita-citakan. Demikian Bu Eka ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai pendamping kurang lebihnya mohon dan terima kasih atas fasilitas yang diberikan di sekolah ini. Dan salam untuk kepala sekolah dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya guru penggerak.
siap bergerak. Salam dan bahagia. Yes. Yes. Mau nggak jadi